calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Sekarang kita tahu bahwa PDIP bukan lagi pemenang pemilu di Jakarta. PDIP adalah pemenang kedua, pemenang nomor satunya adalah PKS. Proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Ini yang harus jadi perhatian kita. Berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, terkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya. Halo, selamat malam pemirsa. Pilgub Jakarta semakin seru. Yang terbaru adalah dukungan Partai Nasdem kepada Anies Baswedan yang sudah resmi diberikan. Anies menjadi bakal calon gubernur yang sudah melengkapi batas minimum jumlah kursi DPRD untuk melenggang dalam kompetisi Jakarta 1. Namun belakangan muncul nama mantan rivalnya, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang berada di urutan kedua terpaut 9% saja dari Anies dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur Jakarta. Mungkinkah tarung ulang kedua mantan gubernur Jakarta ini kembali terjadi? Atau jangan-jangan ada kuda hitam yang muncul di menit terakhir jelang pendaftaran? Bersama saya Afiani Malik, inilah Panggung Demokrasi. Anies versus Ahok, tarung ulang di Jakarta. Duel atau tarung ulang Anies Baswedan versus Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilkada Jakarta menjadi hal yang tak mustahil, mengingat selisih hasil survei elektabilitas yang tidak terlalu jauh angkanya antara kedua mantan gubernur Jakarta tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku PDI Perjuangan masih belum menemukan calon kuat dari internalnya untuk diusung di Jakarta, termasuk nama besar Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jakarta kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, terkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya, atau munculnya figur baru seperti Pak Pramono Anung. Sementara itu, kembali munculnya nama Ahok di urutan kedua survei untuk Pilkada Jakarta tidak digubris oleh sang bakal calon gubernur petahana Anies Baswedan. Fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi, keluarga-keluarga anak-anaknya bisa sekolah, pelayanan kesehatannya baik, kesempatan kerjanya tersedia lebih luas, untuk usaha bagi rumah tangga di Jakarta lebih mudah. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Partai Keadilan Sejahtera mengaku tak masalah jika Ahok akan kembali duel dengan Anies di Pilkada Jakarta 2024. Mengingat kondisi politik di Pilkada 2024 ini sangat berbeda dibanding pada saat Pilkada 2017 silam. 2017 dengan posisi 2024 ini memang sangat-sangatlah berbeda. Baik kaitannya dengan Pak Ahok dan para pendukungnya maupun PDIP dan kondisinya, dan juga Pak Anies dan para pendukungnya. Kita mengetahui bahwa Pak Anies pada posisi 2024 ini beliau tokoh yang kalau dulu hanya dikenal dalam konteks elektabilitas di Jakarta, sekarang bahkan popularitas beliau sudah bahkan mengindonesia gitu ya. Dalam konteks ini beliau diposisikan sebagai mantan calon gubernur yang kemudian dirindukan untuk melanjutkan kepemimpinannya. Anies Baswedan sendiri kini sudah mendapat dukungan resmi dari dua partai politik, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem yang baru saja diumumkan hari ini. Sementara itu, jika bagi Ahok, hingga kini belum ada dukungan resmi baik dari partainya sendiri maupun partai lain. Tetap PDI Perjuangan ini agak sulit gitu, sehingga dia
kalau tidak bisa mendapatkan anggota partai politik dari koalisi lain, ya dia harus bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Apakah itu di Kim, yang kecil kemungkinannya menurut saya kan ada Jokowinya, atau ke koalisi perubahan yang lebih mungkin. Jadi bagi Anies Baswedan sebenarnya kubu PDIP itu bukan lawan utama. Bagi PDIP Anies itu sebenarnya bukan lawan utama. Yang jadi lawan utama itu adalah kubu dari Koalisi Indonesia Maju. Pada level PDIP saya membaca per hari ini sedang melakukan beauty contest sebenarnya soal siapa yang akan diusung untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Karena ada kecenderungan PDIP ini kan menjadi poros politik tersendiri. Tentu nama yang diusung adalah nama yang relatif kompetitif. Lantas mungkinkah tarung ulang Anies versus Ahok akan kembali terulang di Jakarta? Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, langsung saja kita bahas setelah hadir di studio politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Prof. Hendrawan Supratikno. Prof. Hendrawan, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Salam kebangsaan. Dan berikutnya kami juga hadirkan ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, M. Iqbal. Bang Iqbal, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian kami hadirkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Saleh Partaunan Daulay. Bang Saleh, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik yang juga menjadi pengamat politik, Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat malam. Malam, Mbak Afi. Terima kasih. Kita masih menunggu satu narasumber lagi dari Golkar. Bang Doli juga nanti akan bergabung bersama kami. Baik, kita langsung tanya kepada narasumber. Per hari ini saya tanya ke PKS dulu nih. Pas banget nih momentumnya udah tambah tadi pengumuman dari Nasdem yang memberikan dukungan untuk Anies Baswedan tanpa syarat lagi ya. Nggak pakai ada kocok ulang calon wakil gubernurnya gitu. PKS gimana nih? Ya, saya kira ini kan sesuai prediksi kita ya, bahwa memang kami bersyukur, alhamdulillah teman-teman Nasdem akhirnya juga mendukung apa yang sudah diputuskan PKS. Dan ini tentu saja menjadi salah satu kunci bahwa dengan dua partai ini Mas Anies insya Allah bisa berlayar pada Pilkada Jakarta. Tapi masih nunggu gerbong lainnya nggak kira-kira? Ya tentu saja kami masih berharap ya, sudah ada komunikasi dengan teman-teman partai lain termasuk PKB dengan PDIP ya, termasuk bahkan PSI juga kami ajak kemarin, ayo gabung dukung Mas Anies. Karena memang Pilkada ini sedikit berbeda dengan Pilpres, bahwa kepentingannya adalah kepentingan daerah. Kepentingan yang sifatnya juga tentu saja tidak seperti di Pilpres. Jadi alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih ke teman-teman Nasdem. Akhirnya insya Allah Jakarta aman. Berarti ini paketannya aman? Udah ada komunikasi belum dengan teman-teman di Nasdem bahwa akhirnya juga Nasdem siap mendukung paketan dengan Sohibul Iman? Ya sudah jelas lah. Udah jelas? Kan tanpa syarat. Nggak ada tanpa syarat ya. Jadi Sohibul Iman juga udah approve gitu ya dari Nasdem. Termasuk juga PDIP sebenarnya. Prof, PDIP kan Mbak Puan sempat mengatakan Anies pilihan yang menarik gitu kan. Kapan akan bertemu dan lain. Tapi PDIP ini sebenarnya arahnya kemana ini? Karena jadi ada PDI Perjuangan masih terus mematangkan komunikasi dengan partai politik lain. Karena masih ada pilihan-pilihan sebenarnya, seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi. Jadi memang kami menghadapi kendala yaitu jumlah kursi yang tidak memenuhi syarat. Kursi kami 15, persyaratannya 22. Berarti harus ada partai papan tengah yang harus bersama-sama dengan kami untuk membentuk poros tersendiri. Tetapi anyway, komunikasi terus diintensifkan dan mudah-mudahan pada waktunya ya, kami datang dengan tawaran alternatif. Jadi PDIP mau menggandeng atau bergabung? Terbuka semuanya. Oh gitu. Ya, kan situasinya sekarang masih dinamis. Ya. Perubahan-perubahan masih mungkin terjadi. Kecuali tadi yang dikatakan oleh Mas Iqbal. Ya. Ini PKS Nasdem sepertinya sudah siap berlayar. Bisa melenggang nih. Ya. PKB juga kayaknya kan ke sana. Kita lihat nanti. Oh gitu. Karena bisa jadi enggak? PKB bisa jadi, loh kami jadi redundant ini. Jumlah kami tidak bermakna apa-apa untuk paslon ini. Oh gitu. Jadi nggak signifikan kalau ternyata gabung. Loh, kan sudah cukup 29. Berarti tidak berharga nanti. Maknanya apa itu? Akan turun gitu ya? Iya, artinya tidak ikut mempengaruhi proses ya kan pencalonan ini. Kayaknya Mas Umam membaca jawaban dari Pak Hendrawan itu maksudnya apa tidak berharga tuh maksudnya PDIP sepertinya apakah akan... Kan sudah memenuhi syarat. Udah memenuhi syarat ya kan? Jadi sebenarnya nggak perlu gabung lagi nih. Ini sudah 29, bahkan sudah ekses. Udah lebih. Ya, berlebih. Nah terus buat apa ditambahin lagi? Iya, mending majuin calon sendiri ya kan Prof? Itu kalau dalam teori ekonomi mending gabung dengan
PDIP gitu maksudnya. Itu redundant. Udahlah PKB minimal jangan gabunglah ke PDIP gitu kan. Kita bisa maju nih calonnya gimana. Bener nggak sih Mas Mom membaca tadi konteks dari statementnya Pak Prof. Hendrawan? Iya, kalau misal konteks positioning PDIP memang dalam konteks Jakarta ya agak dilematis. Di satu sisi kita tahu PDIP memang tidak memiliki golden ticket dan di saat yang sama ada dilema. Di satu sisi kalau misal bergabung ke Kim, ada ego kekuasaan yang cukup besar, impact dari dinamika politik di 2024 kemarin. Di Pilpres, tetapi di saat yang sama kalau misal kemudian bergabung ke sisi yang lain, satu, angkanya menjadi tidak bermakna. Yang kedua, diakui atau tidak, memang ada political dalam konteks ini, ideological resistance yang selama ini sangat berbeda dengan basis ideologi yang selama ini disemai oleh PDIP, narasi tentang nasionalisme dan lain sebagainya. Memang kalau misal bisa bergabung menjadi satu bersama dengan Anies Baswedan misalnya, itu akan terjadi peleburan secara ideologis yang cukup baik, dan itu narasi rekonsiliasi, narasi persatuan itu akan cukup positif. Tetapi di saat yang sama itu berpotensi kemudian mendegradasi basis pemilih loyal PDIP di Jakarta itu sendiri. Maka opsi bagi PDIP per hari ini antara menentukan, karena PDIP itu di Jakarta belum pernah menjadi makmum. Dia selalu menjadi imam dalam koalisi di Pilkada jadi pemimpinnya, Jakarta. kan? Nah, jangan sampai kemudian ini menjadi makmum yang pertama, menjadi pengikut yang pertama di Pilkada Jakarta ini. Nah, opsinya hanya dua. Satu bergabung atau satu mencoba untuk melakukan komunikasi yang lebih intens. The only one choice adalah PKB. PKB per hari ini masih menunjukkan gelagat ada opsi untuk melakukan manuver. Karena kemarin argumennya kalau dengan aman, yang tadi sudah disebutkan Mas Iqbal, sudah aman. Dengan aman, maka basis ceruk pemilih loyal Anies dan juga PKS relatif sama. Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Tetapi kalau misal ada ekspansi akan lebih positif. Nah, itu barangkali bisa kita baca sebagai celah bagi PKB untuk membuka ruang komunikasi. Kalau PDIP mau bergerak lebih agresif, cepat berkomunikasi, harusnya disambangi cepat supaya kemudian memungkinkan dibentuknya itu. Kapan ini? Tapi per hari ini PDIP tampaknya masih slow motion, gregetnya juga belum terlihat. Ada kejutan. Politik yang di belakang panggung ini sering lebih menarik loh. Oh gitu. Tapi boleh dong bocorin. Jadi kejutannya apakah benar bahwa ada diskusi yang lebih intens dengan PKB lah minimal? Ini kan ada asumsi-asumsi Mas Umam misalnya KIM itu solid, ya kan? Itu asumsi apakah itu apa betul? Realitanya solid? Saya belum menyebut Kim tadi. Iya. Apakah asumsi itu betul atau tidak? Kita lihat di sejumlah daerah ternyata tidak betul. Jadi artinya ada peluang-peluang kejutan lahir. Jadi itu Mas Umam. Jadi itu sebabnya yang di belakang panggung ini harus kita dengar betul apa yang terjadi ya. Artinya PDIP menunggu ketidaksolidan Kim ya? Tidak. Artinya pilihan-pilihan politik ini masih terbuka. Masih luas. Oke. Tapi apakah kemudian memang Kim situasinya per hari ini tidak sesolid yang diklaim oleh Kim? Jadi Bang Saleh. Saya akan membaca pilkada dulu ya. Pilkada itu sebetulnya itu tidak bisa disamakan persis sama dengan pilpres yang lalu. Sebab apa? Sebab ini Indonesia ini kan wilayahnya sangat luas ya. Dan kalau misalnya persis seperti pilpres yang kemarin, ini pilkada bisa jadi nggak jalan, Mbak. Sebab apa? Ada beberapa daerah misalnya PDIP nggak punya kursi yang cukup. Dan dia harus mau tidak mau harus bekerja sama dengan partai-partai yang ada dan yang tersedia dan mau bergabung begitu. Dan tidak tertutup kemungkinan banyak sekali sekarang daerah yang sudah ada gabungan PDI dengan udah melebur lah ya sebenarnya ya. Koalisi Indonesia. Bahkan PKS juga udah gabung juga dengan Kim gitu. Dan itu bukan Jakarta maksud saya. Itu kan di seluruh daerah. Dan karena itulah maka saya melihat bahwa pilkada itu adalah sebuah wahana kita untuk sebetulnya rekonsiliasi juga. Dari pertarungan pilpres yang cukup katakanlah dinamis ya pada waktu yang lalu. Itu satu. Yang kedua, untuk Jakarta saya kira belum ada yang final. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Hendrawan tadi, bahwa di Jakarta ini masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi aman udah final kan, Bang Iqbal? Kalau aman mungkin untuk sementara untuk dua partai itu sudah. Tapi kan belum ada kandidat
penantangnya. Oke. Sekarang ini belum ada. Belum ada kompetitornya. Belum nih. ada kompetitornya. Oke. Jadi karena itu ini kita tunggu. Karena kan calon lain masih ada. Katakan misalnya ada tadi Ahok, kemudian ada Kaisang, ada Ridwan Kamil, ya kan, ada Baba Alun atau siapalah nanti yang mungkin akan diusung gitu. Ya. Nah ini semua kalau disimulasikan itu kan bisa jadi ada pertarungan yang menarik. Ya kan? Nah, apakah misalnya nanti Ahok pasti akan maju? Kita belum tahu juga. Apakah nanti memang betul-betul direstui oleh PDI Perjuangan atau ada hitungan lain dari PDI Perjuangan? Karena waktu mengusung Ahok pada waktu pilkada yang lalu itu saya kira agak berat ya. Jadi artinya pertarungannya sangat luar biasa sangat dinamis. Ketat lah gitu ya. Sangat ketat sekali, bahkan menurut saya itu termasuk pilkada yang paling apa namanya ya dinamis dan kompetitif lah ya pada waktu itu. Jadi saya kira apakah itu akan kita ulangi lagi yang akan datang ini? Sekarang tinggal PDI Perjuangan, tapi kan mereka juga tidak punya pilihan banyak gitu. Nah kemudian apakah mungkin Partai Amanat Nasional bergabung dengan PDI Perjuangan? Nggak mungkin. Dalam politik kan semuanya serba mungkin. Mana mungkin misalnya kita katakan. Jadi nggak ada garis yang tegas bahwa tidak mungkin, tidak boleh itu ya. Di Kim juga kan gitu ada ya. Begitu, kecuali kalau sudah keluar surat pernyataan dukungan masing-masing partai politik. Nanti kalau tidak salah tanggal 29 Agustus nanti, habis itu ya sudah berarti kita tinggal tarung. Tapi sebelum pertarungan itu dimulai, apapun bisa terjadi. Harus ada, bukan apapun terjadi, harus ada komunikasi antara satu elit partai politik dengan elit partai politik lain, antara satu parpol dengan parpol lain. Sebab kalau itu tertutup komunikasinya ini berbahaya. Nggak boleh gitu loh. Ini harus tetap dirangkul semua gitu. Dirangkul semua ya kan, termasuk potensi apakah Ahok juga akan tarung ulang dengan Anies, dan bagaimana dari pihak Golkar sendiri. Benarkah Ridwan Kamil tetap akan ditaruh untuk berkompetisi merebut Jawa Barat 1? Kita lanjutkan pembahasannya, akan hadir berikutnya Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Kemudian kita juga tadi tetapkan deklarasi dengan pasangan. Ya, Pak Anies dengan pasangannya siapa nanti beliau akan jelaskan. Selambat-lambat di tanggal 22 Agustus 2024, tapi bisa lebih cepat. Sudah, DPW sudah menyampaikan kepada saya dan saya sampaikan terima kasih, apresiasi, dan kita lihat prosesnya ke depan. Kalau misalnya nanti disodorkan nama Pak Andika dari PDIP, Bapak bagaimana Pak? Seperti saya bilang tadi, urutannya adalah terbentuk pengusung yang cukup, baru dari situ bicara tentang kombinasi pasangan. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saya perkenalkan baru saja bergabung Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Oke, kita kasih dulu yang baru datang yang belum sempat mengungkapkan statementnya. Kira-kira nih bagaimana nih Pilpres Jakarta? Banyak yang tanya RK nih kemana jadinya? Kim nih bagaimana posisinya? Gitu Mas Doli. Kalau ditanya positioning Golkar, sampai hari ini kami menganggap yang paling ideal untuk masyarakat Jawa Barat itu Ridwan Kamil yang akan dicalonkan di Jawa Barat. Ya. Dengan berbagai pertimbangan ya. Kalau tentu kan pertimbangan utama adalah kita melihat tokoh-tokoh yang mau kita dorong ini kan punya kebermanfaatan atau tidak di daerah itu. Ya. Nah kemudian alasan utama yang pertama ini itu akan juga teruji, akan juga terkonfirmasi dengan survei. Kita lihat kalau bicara approval rating, Ridwan Kamil itu hampir 90%. Even di Capres kemarin juga nggak ada yang sampai 90% itu. Nah juga surveinya dari 2 bulan ini itu selalu eskalatif dari berbagai survei sampai sekarang trennya yang terakhir 50,6. Nah dibandingkan memang Ridwan Kamil itu pernah kita kasih surat tugas juga di Jakarta. Nah sementara di Jakarta trennya menurun ya ketika nama-nama ya seperti Anies Baswedan kemudian Ahok itu muncul. Nah jadi sebetulnya ya hitungan rasional objektif saja peluang pertama kebutuhan
kalau kita tanya masyarakat lebih banyak memilih Ridwan Kamil di Jakarta atau Jawa Barat? Lebih banyak orang Jawa Barat menginginkan Ridwan Kamil kembali memilih Jawa Barat. Nah, tetapi juga yang kedua, kami juga kan sudah ada kesepahaman ya dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju bahwa sebisa mungkin kerjasama yang sudah dibangun selama ini mulai di Pilpres dan sudah punya success story gitu, udah teruji lah kebersamaannya kira-kira gitu. Ini kalau bisa dirawat terus kebersamaan ini sampai 5 tahun, terutama menghadapi pilkada. Tentu kita sebisa mungkin kalau bisa kerjasama ini dilanjutkan. Tapi juga kami juga paham ya bahwa konstelasi politik nasional itu nggak bisa dijiplak bulat-bulat di semua daerah. Karena daerah ini kan kulturnya berbeda, dinamikanya berbeda. Yang paling nyata adalah hasil pileknya juga beda. Nggak bisa kita lihat nasional itu bulat-bulat sama untuk daerah gitu. Nah ini yang membuat setiap partai politik juga pasti punya kalkulasi sendiri. Kan nggak mungkin ada orang berkompetisi tidak mau menang, tidak ada itu. Pasti semua partai politik ingin ikut masuk pilkada ya pengen menang. Menang itu kalau ada kadernya yang bagus, nah ini yang sekarang sedang kita ramu, komunikasi tetap kita jaga dengan teman-teman Kim. Tapi juga sambil kan kita menyampaikan ya, misalnya Ridwan Kamil itu sebenarnya ya kalau memang mau menang dan kita ingin menang sama-sama, itu kenapa nggak di Jawa Barat? Nah Jakarta kita bicarakan kayak mana? Itu positioning Golkar per hari ini. Jadi Jakarta masih akan dibicarakan gitu ya. Nah kalau kita lihat bahwa kalau Kim masih saat ini masih mungkin belum bisa terbaca siapa gitu. Kalau Ahok gimana? Prof. Hendrawan, karena kalau kita lihat dari Litbang Kompas terakhir kan jaraknya bisa dikatakan 9%. Ahok itu udah di urutan kedua loh, RK ada di urutan ketiga gitu. Masih tipis. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Doli. Jadi setiap partai politik ini bukan saja ingin menciptakan kemenangan, tetapi rangkaian kemenangan. Jadi 2024 menang, sudah memproyeksikan 2029. Jadi kalau Pak Ridwan Kamil dikeluarkan dari Jawa Barat, berarti 2029 kemungkinan Golkar di Jawa Barat agak berdarah-darah. Jadi ini rangkaian kemenangan. Jadi harus rangkaian kemenangan. RK itu Jawa Barat gitu. Nah, mengenai persoalan Ahok, ya memang belakangan ini potensinya lebih besar. Pertama surveinya cukup bagus. Kedua dia masuk DPP. Ya, kemudian yang ketiga setelah sekolah di Makobrimob pembawaannya lebih kalem gitu ya. Lebih dijaga. Dan yang menarik banyak orang rindu Ahok. Mengapa demikian? Karena ternyata mereka lihat apa tolak ukurnya banyak orang rindu Ahok? Jadi gini, di survei ternyata juga begitu respondennya. Jadi mereka melihat loh, sungai-sungai kok masih lebih bersih yang dulu ya, jalan-jalan lebih tertib yang dulu ya. Jadi saya dulu zaman Pak Anies. Maksudnya zaman Pak Ahok. Ini hari ini ada Pak Heru juga loh. Ini udah mulai kampanye. Bukan. Jadi itu sebabnya saya mengatakan potensinya membesar. Tetapi apakah PDI Perjuangan pada akhirnya memutuskan Ahok? Belum tentu. Tidak ada kejutan nanti. Itu sebabnya tunggu tanggal mainnya. Udah ada kejutan itu. Ya, tunggu tanggal mainnya karena apa? Sekali lagi seperti yang dikatakan Pak Doli, Pak Saleh tadi, ya ini komunikasinya terus berkembang terus, semakin mendalam semakin detail. Tidak ada partai yang ingin redundant. Tidak ada partai yang jumlah kursinya menjadi tidak bermakna. Itu sebabnya partai-partai itu tidak mau jadi ban serep. Juga ingin memberi warna dalam perhelatan di Jakarta ini. Jadi signifikan itu Jakarta dan Ahok minimal masih jadi radar yang ada di PDIP. Loh surveinya kan naik. Pokoknya suara yang di bawah itu pasti akan kami agregasi ya untuk menjadi putusan partai. Mas Umam, kira-kira nih ya, Ahok ini bakal maju atau enggak? Mencoba meramu dan menerjemahkan tadi statement dari Prof. Hendrawan. Karena juga kan kita lihat bahwa surveinya juga ada dan nomor 2 urutannya. Ya, kalau potensi tentu ada potensi kemungkinan itu. Tapi tampaknya sekali lagi PDIP masih wait and see. Karena bagaimanapun juga kalkulasinya cukup kompleks. Termasuk juga di Kim. Artinya kalau misal Kim sendiri belum clear, kemudian PDIP belum clear, ini momentum yang sangat baik bagi Anies Baswedan untuk melakukan konsolidasi kekuatan di basis pemilihnya masing-masing. Tetapi di saat yang sama, misalnya kita runut satu persatu, Kim sendiri.
misal Bang Doli memang termasuk yang cukup istiqomah ya, konsisten untuk mendorong Pak Ridwan Kamil berada di tetap Jawa Barat. Meskipun Pak RK sendiri berharap betul di Jakarta, di Jakarta kah? Oh ya? Nah, buktinya dia pasang OTW itu Jakarta, kemudian dalam berbagai kesempatan. Itu iklan katanya. Apapun namanya, tetapi konsekuensi politiknya kan cukup clear. Ya, itu secara simbolik, komunikasi publik itu sangat clear. Dan di saat yang sama, sebenarnya survei tadi itu angka yang sifatnya generik ya. Itu bukan instrumen survei yang dipasang dengan basis deklarasi yang clear bahwa ini akan maju sebagai gubernur, ini maju sebagai gubernur. Kalau misal kemudian misalnya Ridwan Kamil sudah clear diletakkan dalam kapasitas sebagai calon gubernur, barangkali angkanya juga akan melebihi dari angka yang ada kemarin. Artinya bahwa ini adalah bagian dari observasi awal. Nah, kemudian di saat yang sama kalau misal Pak Ahok basis pemilihnya cukup kuat dan diakui atau tidak PDIP juga memiliki akar yang cukup memadai di Jakarta Barat, kemudian Jakarta Utara, dan beberapa titik yang menyebar ya, termasuk let's say Jakarta Selatan juga. Tetapi juga di saat yang sama juga harus dihitung betul apakah kemudian konsolidasi kekuatan itu bisa menghadirkan mesin yang efektif untuk memenangkan pertarungan atau sekedar untuk meramaikan saja. Karena diakui atau enggak ya, di 2017 kontroversi yang tadi dalam bahasanya Bang Saleh itu sangat menguras emosi. Dan ini bukan dipersalahkan pada satu pihak, kepada Pak Ahok saja atau kepada waktu itu rival terberatnya adalah Mas Anies saja. Polarisasi itu dua sisi yang sama. Polarisasi ini kalau ternyata Ahok maju akan terulang lagi nggak? Akan terjadi lagi nggak dalam terulang ini? Memiliki potensi yang sama. Karena memang Pak Ahok pola komunikasinya kalau tadi versi Pak Prof. Hendrawan agak kalem. Kan sudah berubah ya. Ya memang sudah berubah meskipun sedikit gitu. Tapi kalau lihat ekspresi wajahnya Pak Ahok gitu, itu memang nah seperti itu. Artinya apa? Ada satu hal positif bahwa kemampuan beliau mengkonsolidasikan basis sentimen pendukungnya memang cukup solid, tetapi di saat yang sama resistensi politik yang kemudian ditimbulkan juga menjadi cukup signifikan. Nah, ini yang kemudian perlu dihitung. Saya juga bisa memahami bahwa PDIP tentu ingin menciptakan momentum yang baik, tetapi juga bukan hanya sebagai meramaikan saja, tetapi tadi menciptakan rangkaian kemenangan itu. Meskipun dalam situasi yang per hari ini rasanya agak sulit bagi PDIP untuk menentukan itu. Oke, kalau kemudian nama Kaesang, kalau saya lihat nih ya kan, PAN juga getol banget nih ya kan, jodohin ya anak ketua umum ditanya nih sama Kaesang. Gimana itu? Bahwa benar PAN masih akan mendorong Kaesang Jakarta? Jadi kan sekarang masih ada simulasi-simulasi yang dilakukan. Untuk di Kim saja kan sebenarnya untuk sekarang ini belum ada yang fix, misalnya pasangan yang bulat untuk didorong oleh Kim gitu. Nah karena itu maka ya kemungkinan-kemungkinan yang ada tetap kita buka. Jadi kalau ditanya mengapa PAN mendorong misalnya Zita Anjani. Zita Anjani ini adalah wakil ketua DPRD DKI. Dan ini sekarang terpilih lagi. Dan sudah terbukti juga misalnya dia mampu menjadi pimpinan di DKI itu. Nah karena itu ya kita dorong. Nah tadi saya sepakat bahwa hampir semua partai politik pasti ingin ada kadernya yang didorong. Itu kan masuk akal saja. Nah apakah nanti di ujung ini tetap bisa misalnya kita dorong berdasarkan hasil simulasi dan survei-survei yang ada. Ya kita tunggu, ini kan masih ada waktu. Ini simulasinya kan belum selesai. Tapi Kaesangnya tetap akan didorong oleh PAN? Ya ada Kaesang, ada Ridwan Kamil. Sejujurnya kalau dari awal itu kan sebelum Kaesang ini didorong muncul gitu, kita kan sebenarnya Ridwan Kamil. Oh gitu. Pinginnya. Tapi kan Golkarnya nggak kasih. Ya kan Golkar kan belum final juga. Kalau ditanya kan tadi katanya bukan. Itu tatapannya Bang Doli udah. Enggak, kalau saya ulang apa yang saya Bang Doli. Berdasarkan keinginan masyarakat, Ridwan Kamil maunya di Jawa Barat saja gitu kan. Kemudian peluang menangnya di Jawa Barat kan itu. Nah, ya udah masyarakat apalagi yang ditunggu. Sekarang kalau misalnya nanti kita di Koalisi Indonesia Maju melihat ada urgensi yang sangat penting, misalnya Ridwan Kamil kembali ke Jakarta, ya tentu kita akan hitung itu juga. Dan mungkin bisa jadi Golkar berubah. Atau ada perubahan politik, misalnya peta politik di Jakarta yang harus memungkinkan misalnya Ridwan Kamil maju di sini. Atau Kaesang tuh nggak mungkin maju di Jakarta, tapi di Jawa Tengah. Jadi kan ini peluang-peluangnya ini masih ada. Jadi jangan sampai ada kesimpulan dulu di atas meja ini. Tapi kalau dari ekspresinya Bang Doli kayaknya kemungkinan itu kecil deh. Ya nggak sih? Sebenarnya Ridwan Kamil ini punya Golkar atau punya Kim sih? Punya Golkar sekaligus karena Golkar bagian dari Kim ya punya Kim juga. Punya Kim juga. Dan bukan hanya Kim, sebentar saya tambah sedikit lagi. Selain punya Kim juga punya rakyat, punya bangsa ini.
Jadi setiap kita ini walaupun ada partai-partai politik ya kita tetap ada menyatu dengan masyarakat. Begitu loh. Makanya tadi disebut masyarakat ingin seperti ini. Jadi kan dari masyarakat. Tapi hati-hati juga, jangan-jangan mendorong Ridwan Kamil karena ada yang mau di sana juga. Jadi kan maksudnya karena ada yang mau dorong lain-lain. Ada yang mau gitu. di Jawa Barat juga kan bisa jadi begitu. Tapi kami senang kali kalau Pak RK bisa maju di Jakarta ya. Artinya kita juga dinamis lah ya. Karena kan kita Mas Anies juga perlu diuji juga gitu bahwa memang apakah beliau masih populer, masih elektoralnya tinggi, sehingga semakin lawannya kuat itu akan menunjukkan kelasnya. Karena kami beberapa kali memenangkan pilkada di Jakarta ini tentu saja memang nggak mudah. Kenapa? Karena ini memerlukan sebuah pemilih rasional ya. Mereka pasti juga semakin banyak calon ya kita senang aja. Kira-kira gitu. Jadi kata Pak Iqbal tadi jangan sampai ini kita dorong Ridwan Kamil di Jakarta karena ada orang mau ambil di Jakarta. Karena ada yang mau dorong yang lain. Jangan-jangan justru ini PKS yang takut kalau Ridwan Kamil maju di Jakarta. Jadi ini kan masih berarti kan masih dihitung gitu loh. Jadi gimana? Ridwan Kamil gimana? Enggak, jadi saya kira kan itu menunjukkan bahwa berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Dengan beberapa asumsi dan isu-isu yang tadi itu ya. Nah, tapi gini, kembali ke Jakarta, menurut saya bagus. Saya yang sebetulnya termasuk mendorong, kita ini jangan juga terpaku fokus pada satu dua nama aja, gitu loh, ya kan? Oke, dulu sebulan, 2 bulan yang lalu isunya Ridwan Kamil. Nama muncul ini kita sekarang fokus ke Anies segala macam. Makanya saya setuju aja kalau misalnya PAN memunculkan nama tadi siapa? Ibu apa? Ibu Sita. Kemudian mungkin ada Eko Patrio. Saya udah bilang di Gerindra itu ada Ariza Patria. Ariza Patria kan udah. Iya nggak? Oh ini sebelum, ini kan baru kemarin nih. Wakil gubernur. Tapi kan bisa berubah juga. Kan gitu kan? Wakil gubernur, ketua DPD Gerindra Jakarta, luar biasa loh itu, ya kan? Kemudian ada Budi Jiwandono yang pernah dulu disebut, ada Bu Saras gitu. Jadi buka aja dulu semua opsi, mumpung 30-an hari ini, kita masih punya kesempatan untuk mengeksersis melakukan simulasi berbagai kemungkinan. Baik. Kita harus jeda dulu, kita akan sambung termasuk, jadi akan ada berapa poros atau berapa calon yang akan berkompetisi merebut Jakarta 1. 2 calon, 3 calon, 2 poros, 3 poros. Kita lanjutkan pembahasannya usai jeda. Tetap bersama kami. Jadi ada netizen dari Instagram yang mengatakan iya Ahok akan maju, loh 58%, 40% mengatakan tidak, tapi di aplikasi X yang mengatakan tidak 53%, yang mengatakan iya 47%. Nah, hampir mirip lah. Ini masih kurang lebih masih diolah terus lah ya oleh PDIP ya. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin menurut Anda mungkinkah akan ada 3 kandidat calon kepala daerah Pilkada Jakarta 2024? Yang aplikasi X ini 50-50, jadi masih belum tahu apakah mungkin akan ada 2 atau 3 kandidat. Sementara netizen di Instagram mengatakan iya, jadi kemungkinan besar akan ada 3 kandidat di Pilkada Jakarta. 74% mengatakan iya dan 26% mengatakan tidak. Mas Umam membaca ini kira-kira akan ada berapa poros? Oh, satu lagi, sorry, saya bacakan satu lagi. Menurut Anda mungkin... Oke, baik. Sudah selesai, kira-kira akan ada berapa poros sih kalau mengingat ya semua politisi ini mengatakan masih dinamis, masih dikomunikasikan. Tapi kan ujungnya akan lebih baik ketika masyarakat mendapatkan pilihan mereka lebih dulu, Mas Umam. Iya, betul. Semakin banyak opsi tentu akan lebih baik bagi masyarakat. Tetapi ya ini kalau misal perkembangan data itu data tadi kan dari konteks survei online ya. Dan sepertinya respondennya juga agak ngacak, nanti mungkin akan bertambah. Tapi terlepas dari itu bahwa potensi poros ketiga itu sangat memungkinkan. Terutama bagi posisi yang sekarang belum clear, yaitu PDIP dan PKB. Jadi poros 3 itu kemungkinan besar siapa aja? Kemungkinan 2 itu, karena PKB memiliki sekitar 10 kursi, kemudian PDIP memiliki 15 kursi, dan itu sudah cukup memenuhi syarat 20% di Jakarta. Dan sepertinya PKB juga berhitung karena yang dilakukan PKS ini kan menjalankan ilmunya PKB di Pilpres kemarin. Ya itu kemarin wakilnya dikasih. Deklarasi Amin itu kan ngedil antara Pak Surya Paloh dengan Caimin. Adapun kemudian waktu itu yang PKS sudah berdarah-darah dari awal ikut mengkampanyekan,
itu di fait accompli. Lo mau ikut syukur alhamdulillah, nggak ikut ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kemudian difotokopi oleh PKS di Jakarta. Di Jakarta. Dan ini ilmu yang sama. Makanya sepertinya PKS merasa agak happy sekarang ya di Jakarta. Sumringah banget nih. Bahwa kemudian datang lagi tambahan, silakan bahwa ini udah cukup. Dan situasi itu kemudian sepertinya dibaca betul secara serius oleh PKB bahwa kemudian untuk menghidupkan ya harga dalam konteks ini negosiasi, kompromi dalam konteks politik, maka besar kemungkinan dia akan membuka ruang bagi negosiasi baru dalam koalisi ke depan. Bisa saja PKB bergabung dengan Kim, atau bisa saja kemudian PKB menciptakan poros baru. Dan ingat, kalau misalnya kemudian tercipta poros ketiga, maka besar kemungkinan akan dilakukan 2 kali pemilihan. Artinya akan ada fase kedua. Dan fase kedua itu akan ditentukan oleh bagaimana arah dari kekuatan ketiga itu. Kalau misalnya kemudian memungkinkan dibentuk PDIP dengan PKB, let's say Pak Ahok, dengan let's say kemarin PKB mengusulkan nama Bu Ida Fauziah. Barangkali opsi kemungkinan menangnya belum begitu optimal ya. Tetapi untuk memecah basis kekuatan dari segmen kanan, segmen kiri itu cukup signifikan. Dan bagaimana kemudian nanti masuk di putaran kedua, maka itu akan berpotensi menjadi bandol penentu dalam game changer di pertarungan yang akan datang. Sebaiknya memang di pilkada dua poros atau 3 menurut Anda? Akan jauh lebih baik kalau misal 3 poros. 3 poros? Sehingga kemudian kalaupun bisa dilakukan 1 putaran, itu basis kemenangnya betul-betul legitimate, signifikan. Tetapi kalaupun kemudian nanti 2 putaran, ya at least dinamikanya akan jauh lebih optimal. Kalau di Kim ada nama terakhir deklarasinya kan ada Babah Alun, Pak Yusuf Hamka, dan kemudian Kaesang. Kaesang kalau kita lihat dari survei kemudian akan di Jawa Tengah. Kemana nih? Kaesang ini agak unik ya. Kaesang itu memang belakangan dia merasa percaya diri dengan di Jawa Tengah ya. Karena memang basis survei juga menunjukkan dia nomor 1 di Jawa Tengah. Tetapi semua ikhtiar politik yang dilakukan itu di Jakarta. Mulai dari belusukan di Kemayoran, sholat Jumat yang di live-kan. Jangan-jangan nanti akan ada kemudian sholat tahajud di live streaming juga nanti. Artinya apa? Sepertinya ada target. Bahwa target utama, prioritas pertama adalah Jakarta. Kalau misal kemudian Jakarta tidak memungkinkan, memang dia akan masuk di Jawa Tengah. Problemnya di Jawa Tengah, dia masih mencoba untuk bermanuver untuk mendapatkan posisi nomor 1. Sehingga komposisinya Kaesang, Lutfi, Pak Kapolda. Problemnya PSI sendiri Jawa Tengah itu hanya memiliki 2 kursi dari 120 kursi DPRD. Ini kan agak unik. Sehingga kalau misal kemudian nanti tercipta Kaesang Lutfi, maka kita bisa membayangkan sebegitu hebatnya kekuatan besar yang mengorkestrasi bagaimana kemudian koalisi itu terbentuk. Artinya sponsornya sangat besar luar biasa di situ. Nih ya, sampai kemudian berani endorse dan Kapolda pun jadi wakilnya dan yang gitu. perlu diantisipasi adalah ini buat teman-teman di Kim barangkali. Jawa Tengah seringkali sangat dipengaruhi oleh komposisi santri. Ketika kemudian segmen santri tidak terwakili, maka besar kemungkinan itu akan berdampak secara signifikan di basis pemilih loyalnya. Nah, maka representasi baik itu dari PKB, dari NU, meskipun kita tahu Pak Lutfi itu juga memiliki background yang cukup erat dengan Nahdlatul Ulama, tetapi secara struktural basis komunikasi relatif tidak memiliki kaitan yang langsung dengan basis pemilih Nahdliyin di Jawa Tengah. Baik, Bang Doli, kalau kemudian kemarin sudah deklarasi Ka'bah, Kaesang, Babah Alun gitu. Nah, kalau ini berarti ini udah paketan hampir jadi atau gimana tuh posisinya? Kalau kemudian Kaesang sepertinya lirik-lirik juga soal Jawa Tengah dan potensi kemenangannya. Belum deklarasi, tapi begini, saya mau tarik dulu mundur ya, bahwa sebetulnya kita juga harus menghargai, memberikan apresiasi terhadap kedaulatan masing-masing partai politik, gitu ya. Jadi makanya kemarin itu sebetulnya kan Ketua Umum kami mengatakan, kalau Mas Kaesang berkeinginan maju di Jakarta, ya kami sudah menyiapkan calonnya yang kira-kira cocok lah kira-kira untuk memimpin Jakarta. Jadi komposisi antara muda dengan senior yang sudah berpengalaman dan segala macam gitu ya. Kalau seandainya, nah itu menandakan bahwa sebetulnya kami menunggu. Kan kita nggak tahu nih PSI ini. PSI ini mau atau Pak Kaesangnya mau kemana? Mau Jakarta atau kemudian mau di Jawa Tengah gitu. Nah jadi saya kira itu semua depend on dari masing-masing partai politik mau mengusung siapa. Nah jadi kita ini masih punya waktu sebetulnya, terutama daerah-daerah yang strategis kayak Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah gitu ya. Nah
yang tadi semua masing-masing partai politik ini juga dengan otoritasnya tentu punya orientasi kan untuk terhadap kadernya, pimpinannya untuk menang di tempat yang mereka anggap bisa memungkinkan untuk menang gitu. Nah, jadi sekarang kita buka aja dulu, masih ada seperti itu. Jadi kalau misalnya kembali ditanya soal Kaisang Babahalun itu kalau seandainya. Nah, makanya sekarang kami juga tapi responnya Kaisang gimana waktu kemarin pengumuman? Ya, kayaknya mukanya nggak terlalu happy deh. Ya makanya kita kan nggak tahu hatinya Kaisang. Nah ternyata dimunculkannya nama Babahalun ini menurut kami ya, pencermatan kami, ini reaksi publik juga ada yang positif. Makanya kemudian kita sekarang juga menambah. Tadinya di Jakarta tuh kita kasih surat tugas ada 3 orang, ya, ke Ridwan Kamil, kemudian ke Erwin Aksa, kemudian ke Ahmad Zaki Iskandar. Sekarang kita kasih juga ke Babahalun, yang kita kasih surat instruksi namanya, sebagai bakal calon gubernur garis miring bakal calon wakil gubernur. Jadi artinya kita lihat aja sekarang ada opsi-opsi baru, ya. Ternyata muncul nama Babahalun, ada juga tuh yang memberikan reaksi positif gitu loh. Baiklah. Jadi Kim ini masih banyak pilihan, tapi kalau kebanyakan bisa jadi juga nanti kehilangan momentumnya. Bagaimana tanggapan dari narasumber lain, kita langsung bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dari PDIP. Katanya ada kejutan bergabung dengan siapa dan segala macam. Kapan kejutannya? Ini kan jelang pendaftaran, waktu akan berjalan terus nih, Prof. Jadi begini, orang yang sudah terpilih biasanya keliling-keliling belanja masalah. Nah, kalau dalam proses persiapan kontestasi ini kami belanja harapan, belanja peluang. Itu sebabnya kami terus-menerus meningkatkan komunikasi dengan partai-partai politik yang lain, kemudian mencari ruang dan peluang untuk membuat kejutan. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Itu sebabnya jangan dipaksa kami terburu-buru. Gitu ya? Sebab kalau kami dipaksa terburu-buru nanti keputusan kami. Ini kejutannya benar-benar kejutan, apa kejutan yang ya ternyata udah ketebak juga gitu. Ini semua kan mengatakan prosesnya belum final. Masih 1 bulan ke depan lebih. Itu sebabnya kita matangkan supaya kita tidak kecewa di kemudian hari gitu loh. Ini yang sedang kami lakukan. Jadi Ahok maju apa enggak? Jadi kami melakukan deliberasi, ya, aspirasi masyarakat kami terima, aspirasi elit partai, orang-orang semua ditampung lah ya, harapan itu. Terus kekurangan-kekurangan apa dalam kontestasi yang lalu. Ingat loh, Pilkada 2017 putaran pertama Ahok itu 43%. Anies kalah loh, hanya 39%. Anies Sandiaga. Jadi peluangnya besar. Gitu. Ya, kode-kodenya udah ada lah dari Prof. Hendrawan ya sebenarnya. Kita nantikan nanti ya, siapa yang akan bergabung, apakah benar-benar terasa kejutan dari hasil merangkul semua harapan itu ya, Prof. Baik. Kalau Mas Iqbal ya senyumnya paling sumringah hari ini, aman ya? Sudah aman. Lalu apa yang akan melihat kompetitor yang mana kira-kira yang paling berat? Sebelum teman-teman Nasdem deklarasi hari ini, tim kami sudah bergerak. Para relawan, pada kader PKS sudah pasang di depan rumahnya masing-masing billboardnya, balihonya dengan biaya sendiri mereka. Kenapa? Karena kami bukan lagi kampanye harapan, kami kampanye kinerja namanya. Kami akan menceritakan apa yang sudah dilakukan Mas Anies selama menjabat, apa saja manfaat yang diberikan, dan tentu saja ini menjadi salah satu momen penting bagi kami untuk merebut kembali Jakarta. Menarik ini. Udah siap tarung nih. Dari PAN sendiri, tetap kemudian akan mendorong anak ketum Zita Andani untuk maju, atau ternyata tergantung bagaimana nanti diskusi dengan teman-teman di Kim? Jadi sekali lagi ya, politik ini kan tetap harus memang dinamis, nggak boleh ada yang tersumbat. Jadi karena itu kita akan tetap mengkomunikasikan ini dengan semua pihak. Jadi bukan hanya dengan Koalisi Indonesia Maju saja, tapi juga dengan kompetitor itu harus tetap ada komunikasi. Sebab kalau tidak, itu kan ada kebuntuan komunikasi politik, itu justru nanti berimplikasi ke bawah, ke masyarakat luas gitu. Nah karena itu ini tetap kita lakukan. Mana tahu dan siapa tahu, ya kan ada perubahan-perubahan konstelasi politik yang di sana itu ada peluang-peluang untuk bekerja sama, bahkan juga ikut mendukung misalnya seperti itu. Jadi karena ada peluang-peluang ini masih terbuka lebar gitu, dan kita tidak bisa berkesimpulan di malam hari ini gitu, karena saya kira kami juga sedang melakukan pemetaan. Kalaupun misalnya kader kami nggak bisa didorong untuk misalnya maju di DKI, di Jakarta maaf, tapi kita harus tetap
misalnya mendukung yang menang dan bermanfaat untuk masyarakat. Kami punya 10 kursi di Jakarta ini. Saya kira itu adalah patut diperhitungkan ya. Harus diperhitungkan karena banyak masyarakat yang menaruh harapan dengan 10 kursi ini. Dan karena ada 10 kursi itu maka harapannya tentu besar untuk dimanfaatkan mendukung gubernur yang terbaik untuk Jakarta. Oke, Mas Doli, Mas Umam terakhir ya, Mas Doli, gimana? Kalau kemudian ada yang mengatakan Kim ini nunggu restu siapa sih? Restu ketua umum, restu Pak Jokowi atau presiden terpilih Prabowo untuk gerak terutama di Jakarta? Menunggu siapa yang paling besar kemungkinannya untuk menang. Jadi itu yang saya kira harus menjadi judul besar. Ya, pileg, pilpres, pilkada itu judul besarnya orientasinya semua pengen menang gitu. Nah, jadi kenapa sekarang belum diputuskan? Karena kami ingin mencari secara matang mana yang memungkinkan orang yang kita dukung itu untuk menang. Makanya saya setuju bahwa sebenarnya juga nggak bisa dibatasi. Tadi lanjutan saya katakan bahwa kita punya otoritas masing-masing, kemudian semua ingin menang. Makanya komunikasi ini sekarang masih cair dan terbuka. Jadi kita betul punya kesepakatan dengan Koalisi Indonesia Maju, tapi itu tidak mengharuskan kita untuk kemungkinan berkomunikasi dengan di luar kemungkinan itu. bekerjasama dengan partai politik yang lain. Jadi hubungan Gerindra dan Golkar baik-baik aja nih. Katanya lagi sengit banget nih urusan RK Jakarta Jawa Barat gitu. Sebenarnya enggak, justru kan itu saya mengatakan tolong jangan dibesarkan atau begitu misalnya kita berbeda itu disebut berhadapan narasinya. Narasinya itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat namanya. Ya, apalagi kalau dua-duanya misalnya di satu tempat itu ada yang setengah Kim sama setengah Kim lagi gitu. Kan namanya all Kim final kan. Gitu ya, kira-kira begitu. Kita lihat seperti apa finalnya. Mas Umam terakhir merangkul dan juga merangkum diskusi ini kira-kira berkaca 1 bulan lagi. Tapi kan 1 bulan banyak yang kemungkinan bisa terjadi. Gimana nih? Ya, per hari ini yang sudah siap adalah Anies Baswedan. Dan di saat yang sama Anies Baswedan memiliki basis kekuatan elektabilitas yang cukup memadai. Maka diperlukan tokoh yang memiliki kapasitas, yang memiliki kaliber, yang bisa cukup kompetitif berhadapan dengan Anies Baswedan. Di level Kim, Koalisi Indonesia Maju, tampaknya per hari ini dibutuhkan deadlock breaker yang bisa menyatukan elemen yang per hari ini juga belum bisa menentukan siapa yang kemudian akan diusung di Jakarta nanti. Baik itu deadlock breakernya adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ataupun barangkali Pak Jokowi yang per hari ini juga masih menjadi presiden. Dan di saat yang sama ada satu variabel lain yang cukup kompetitif yaitu PDIP. Kemana PDIP akan berlabuh itu akan menentukan arah kemenangan. Dan di saat yang sama kalau misal PDIP bisa menjual sekali lagi Pak Ahok yang baru, yang lebih santun, yang lebih transformatif, yang lebih rasional karena penguasaan Pak Ahok terhadap isu-isu Jakarta juga tidak bisa dipandang remeh. Maka kalau misal kemudian itu bisa ditawarkan sebagai sebuah kekuatan baru, Ahok bisa menjadi kompetitor yang tangguh bagi Anies Baswedan. Apakah itu kejutan yang tadi dikatakan oleh PDIP? Kita nantikan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan pemirsa, manuver partai politik semakin menarik untuk membaca siapa saja akan dijagokan untuk berlaga di Jakarta. Ada nama Anies, Ahok, dan mungkin saja Ridwan Kamil yang akan berkompetisi sengit untuk menjadi Jakarta 1. Memang masih ada waktu untuk mengkalkulasi dan saling lobby, tapi jangan sampai momentum deklarasi hilang karena tersalip oleh lawan. Pertarungan sudah dimulai dari sekarang. Saya Ferry Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.